Jika kita menyusun koordinat vektor dalam satu kolom, maka hubungan antara kolom satu dan kolom lainnya harus independen. Jika itu terpenuhi, maka kita dapat menggunakan matriks untuk mengubah variabel sistem ke dalam bentuk matriks itu. Ini dinamakan linear system equation. Jika kita menemui persamaan sistem seperti ini, maka kita perlu mengatur agar ekspresi independen vektor pada setiap persamaan tersebut hadir, ya, persamaan linear dalam hal ini. Jika sudah, maka kita dapat membentuk vektor tersebut ke dalam matriks semacam ini. Persamaan matriks ini menarik karena pada persamaan ini kita bisa memahami hubungan transformasi vektor dalam geometri melalui konsep perkalian matriks atau transformasi matriks. Jadi perkalian matriks tidak hanya sekedar perkalian saja, tetapi perkalian matriks yang juga transformasi matriks dapat menjelaskan hubungan transformasi dalam ruang melalui simplifikasi vektor. Matriks yang paling kiri memiliki peran yang penting dalam persamaan ini. Matriks ini adalah matriks penentu nilai akhir dari sistem input yang ada pada matriks kedua. Tentu besar perubahannya ditentukan oleh determinan yang terkandung dalam matriks pertama. Nah, jika digambarkan secara umum, komponen dari matriks transformasi adalah sebagai berikut, di mana indeks awal menyatakan baris dan indeks kedua adalah kolom. Penyebutan ukuran matriks secara umum pun mengikuti aturan ini, di mana besarnya dinyatakan sebagai baris dikali kolom. Nah, jika bingung X, Y, dan Z itu mewakili apa dalam oceanografi, kita bisa ganti variabel ini dengan variabel yang ada di equation of state atau persamaan keadaan menjadi temperature, salinity, dan juga density. Bentuk umum yang biasa kalian pelajari adalah matriks pertama itu koefisien dari persamaan linear, matriks kedua itu variabelnya, dan matriks ketiga adalah konstanta atau hasil akhir di persamaan linear itu. Nah, ini sangat matematis sekali. Namun, jika kita ingin lebih mendalami persamaan ini, kita bisa menemukan bahwa matriks pertama merupakan matriks transformasi atau transformation matrix yang bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem. Sedangkan matriks yang kedua ini menyatakan kondisi awal dari sistem yang akan ditransformasikan. Lalu matriks yang ketiga ini adalah kondisi akhir dari sistem yang telah bertransformasi. Jadi dengan persamaan matriks ini kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel yang dikenakan atau dikalikan dengan sebuah transformasi dari informasi matriks 1, ya, matriks yang pertama itu. Nah, mari kita mengenal lebih jauh matriks transformasi ini. Matriks transformasi ini bertanggung jawab untuk melakukan perubahan pada sistem jika sistemnya linear. Syarat terjadi linear transformation adalah yang pertama, garisnya tetap sebagai garis. Dia bisa memanjang atau memendek atau bahkan miring, tetapi dia harus tetap menjadi garis. Garisnya tidak boleh mengkurva atau melengkung. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah titik of origin atau point of origin yang dipilih tidak boleh berpindah-pindah. Jika sebuah sistem terkena matriks transformasi, maka geometrinya akan berubah dan ini terjadi di seluruh sistem. Ini contoh ketika Cartesian grid yang berwarna biru diubah oleh matriks 2, 0, 0, dan 0,5, di mana sumbu aksis X menjadi 2 kali tambah besar dan sumbu aksis Y setengah kali lebih kecil. Nah, lalu sistem ini dilanjutkan oleh matriks transformasi yang baru sehingga menjadi menyudut seperti ini. Dalam linear transformation, koordinat Cartesian tidak boleh mengurva seperti ini. Dan juga titik of origin tidak boleh bergeser seperti ini. Atau bergeser seperti ini. Dalam transformation matrix, kolomnya ini menyatakan daerah landing spot di mana komponen vektor akan berubah. Dan antara kolom 1 dan kolom 2, vektornya tidak terikat atau mereka independen. Nah, tapi bedanya landing spot
Dan vektor itu apa dalam geometri? Mungkin jika sulit membayangkan, kita ubah komponen matriks ini dengan deskripsi komponen yang ada pada vektor, seperti X, Y, Z. Nah, jika matriks M ini diubah menjadi variabel X, Y, Z, mungkin kalian bisa memahami makna dependent pada baris dan independent pada kolom. Berikut jabaran landing spot I. Intinya, vektor kuning itu dibentuk oleh koordinat X1, Y1, dan Z1 pada kolom matriks transformasi. Berikut gambaran lebih simpel dalam dua dimensi. Matriks 32 minus 1, 0 dapat dipisahkan menjadi dua kolom. Yang pertama yaitu 3 minus 1, dan ini merepresentasikan landing spot untuk basis atau unit vektor I, sedang kolom kedua mewakili landing spot untuk basis atau unit vektor J yang diwakili informasinya oleh 2,0. Nah, nanti daerah yang membatasi keberadaan vektor pada kolom 1 dan 2 ini akan menentukan nilai determinannya. Nanti kita akan bahas lagi nanti. Jadi antara batas vektor 1 dan vektor 2 itu nanti akan menentukan besar determinannya. Berikut yang terjadi secara matematis melalui operasi perkalian matriks. Di sini matriks 32 diubah menjadi matriks minus 1, 1. Atau dalam bahasa fisis adalah nilai variabel input 32 berubah menjadi nilai akhir minus 1, 1 yang disebabkan konstruksi matriks yang berwarna merah. Transformasi matriks ini bisa dihubungkan dengan bentuk elemen dalam perkuliahan hidrodinamika nanti. Namun, matriks transformasi ini dapat berwujud seperti ini, yang dapat melakukan dilatasi atau deformasi linear positif. Matriks transformasi ini dapat berwujud seperti ini dan dapat juga melakukan dilatasi atau deformasi linear negatif. Bahkan bisa juga melakukan perubahan secara shear serta translasi. Namun, translasinya tidak boleh berpindah tempat seluruhnya. Jadi, translasi yang dilakukan semacam proyeksi jadinya. Jika terjadi perpindahan seluruhnya, maka itu akan melanggar syarat linear transformation yang di awal. Jadi, translasinya itu bisa diproyeksikan terhadap sumbu Y atau juga sumbu X atau berbarengan. Sifat matriks yang asosiatif membuat kita dapat melakukan proses perubahan secara bertahap. Jadi yang pertama kita bisa saja melakukan perhitungan seluruh transformasi, baru kemudian melihat perubahannya pada input. Atau yang kedua kita bisa melihat satu transformasi yang terjadi pada input, lalu kita melanjutkan dengan transformasi yang lainnya. Nah, proses perkalian matriks ini harus terjadi berurutan dari kanan ke kiri dan tidak bisa ditukar-tukar. Ya, jadi bacanya itu dari kanan ke kiri seperti kita membaca Al-Quran gitu ya. Jika proses transformasi ditukar, ini bisa jadi hasil perubahannya itu berbeda atau transformasinya berbeda. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga sama, tergantung bentuk matriksnya. Tapi secara matematis dia akan berbeda. Ya, tidak bisa ditukar. Sebenarnya yang harus kalian pahami adalah matriks transformasi ini bukan hanya mengubah atau mentransformasikan satu vektor yang ada dalam persamaan saja. Namun kita ini mentransformasikan seluruh geometri yang terletak dalam sistem yang sama dengan lokasi di mana vektor itu berada. Jadi vektor hanya simplifikasi dari geometri yang ada pada sistem. Nah, disinilah konsep vektor tercermin dalam konsep matriks melalui simplifikasi vektor dan transformasi geometri. Nanti besarnya perubahan akan dikaitkan dengan konsep determinan, tapi nanti. Dan bagaimana perubahannya akan ditentukan oleh konsep eigenvektor dan eigenvalue-nya. Indah bukan matematika, jika dipahami secara mendalam, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.